Naturalisasi timnas Indonesia terbaru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah bersalaman dengan dua pemain berposisi back, pertanda akan dinaturalisasi. Ada lagi nih pemain naturalisasi, dua orang lagi pemain bertahan. Sedikit informasi, tim Gepens adalah back yang bermain untuk klub asal Belanda, Herman. Dion Max adalah pemain yang juga berposisi sebagai back. Dion kini bermain untuk klub Nijmegen. Tim Gepens dan Dion Max diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 Indonesia. Kabar naturalisasi kedua pemain tersebut sebelumnya sempat diungkapkan pelatih timnas U20 Indonesia, Indra Syafri. Indra Syafri bahkan menyebut tim dan Dion akan tiba di Indonesia pada tanggal 14 November 2024. Ada dua pemain yang sedang diproses, Dion dan tim. Tanggal 14 dia datang ke Indonesia untuk tes kesehatan, mungkin interview dan sebagainya. Yang lain belum ada, hanya dua itu, kata Indra Syafri. Namun, Indra Syafri belum bisa memastikan tim dan Dion akan benar-benar dinaturalisasi. Pasalnya, semua keputusan berada di tangan PSSI. Ini info timnas Indonesia terbaru dari video channel Kalau belum salaman belum pasti, diucap Indra Syafri. Tribun Neo naturalisasi dan Dion PSSI akhirnya terjawab pada Kamis, 14 November 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akhirnya mengunggah foto dirinya bersalaman dengan tim dan Dion. Berarti kalau udah berfoto salaman berarti sudah deal. Pemain tersebut bakal dilanjutkan bersama Dion Max dan tim Gepens. Pemain berdarah Indonesia yang punya komitmen untuk membela timnas U20 Indonesia hingga timnas senior, tulis Erick Thohir, pemain naturalisasi terbaru dari Instagram pribadinya. Moga-moga anggota DPR tidak mempermasalahkan ini lagi. Berita timnas Indonesia hari ini, resmi Mes Hilgers sudah tiba di Jakarta. Dan kabarnya ia sudah potong rambut di Indonesia sebelum menjalani proses naturalisasi. Simak video selengkapnya di channel ini ya guys. Berita timnas Indonesia hari ini. Berikut profil dari Eliano Raiders, calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Eliano merupakan adik kandung dari Tijani Raiders yang saat ini menjadi andalan timnas Belanda. Darah Raiders bersaudara mengalir dari sang ibu, yaitu Angelina Lekatombasi, yang merupakan orang Ambon, Maluku. Eliano saat ini berusia 23 tahun dan bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, yakni Paxwell sebagai bek kanan. Eliano Raiders dikenal sebagai pemain serba bisa, ia dapat dimainkan di semua posisi kecuali kiper dan bek tengah. Harga pasaran Eliano adalah 11,30 miliar. 11,30 miliar. Sukses di timnas pusat maupun di timnas cabang. 11,30 miliar. Perbincangan soal pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia memang menarik untuk disimak. Nama-nama top yang sempat diperbincangkan oleh media massa salah satunya adalah Ula Romeni, seorang striker klub kasta utama Belanda. Harga pasaran terbaru 100 miliar. Melalui anggota Exco Arya Sinulinga membocorkan prospek pemain yang sedang menjadi bidikan naturalisasi. Arya tidak menyebutkan secara gamblang siapa sosok tersebut. Namun Arya telah membocorkan kisi-kisi posisi dari calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Arya juga menggaransi bahwa nama yang sedang diproses oleh PSSI merupakan sosok di luar dari berita yang mayoritas beredar. Arya melanjutkan bila pemain yang dimaksud berasal dari Belanda dan yang akan diproses bermain di posisi gelandang dan bek. Jika menilik perkataan dari Arya Sinulinga, berarti bocoran proses naturalisasi timnas Indonesia bukan untuk Ula Romeni. Perbincangan soal pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, Luke Xavier-Kit merupakan pemain berposisi winger kiri keturunan Australia yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juli tahun 2003. Pemain yang berpaspor Indonesia itu kini bermain klub kasta kedua Yunani, Vicky Follow. Pada Juni lalu, Luke Xavier-Kit hadir di Gelora Bung Karno untuk menonton pertandingan timnas Indonesia dan bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Baru-baru ini dalam channel YouTube milik Yusa Nugraha bersama dengan Luke Xavier-Kit membahas pertemuannya dengan Erick Thohir. Dalam podcast tersebut Luke Xavier-Kit menjelaskan bahwa pembicaraan itu bersifat rahasia dan tak bisa dia bongkar. Pertemuan itu menjadi tanda tanya banyak pihak. Apakah Luke Xavier-Kit akan masuk daftar dalam pemain naturalisasi berikutnya? Berita timnas Luke terbaru. Xavier-Kit merupakan pemain berposisi. Hi to all the Indonesian fans, this is Nusya Maslawi.
10 young people and I will shake the world. Hi to all the Indonesian fans, this is Nusira Maslawi. Give me 10 young people and I will shake the world. Hi to all the Indonesian fans, this is Nusira Maslawi. Give me 10 young people and I will shake the world. Hi to all the Indonesian fans, this is Nusira Maslawi. Give me 10 young people and I will shake the world. Hi to all the Indonesian Asal fans, Tegal, this is teman-teman. Nusira Maslawi. Oke, perbincangan berikut. Berita Olah. Martin Pass is a new song, guys. Teman-teman, new song. Martin Pass, episode 2. Kemarin terciduk Martin Paes beli bubur ayam. Inilah cara licik dan pintar pelatih timnas Jepang sebelum melawan timnas Indonesia. Banyak dari kita yang sangat respect kepada timnas Jepang karena mereka juga respect terhadap kita Indonesia. Namun kita juga tidak boleh mudah dibodohi oleh siapapun, termasuk timnas Jepang. Contohnya seperti terdapat statement dari pelatih Jepang, Moriyasu, yang berkata Indonesia akan pergi ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Di sini kita harus bisa berpikir secara kritis, di mana selain respect, mungkin terdapat maksud terselubung dari pelatih Jepang, di mana ia tahu bahwa bermain di Stadion GBK bukanlah hal mudah karena awal dan para supporter timnas Indonesia benar-benar luar biasa. Di sini mungkin pelatih Jepang Hajime Moriyasu ingin meredam agar timnasnya tidak terlalu mendapat tekanan dari para supporter timnas Indonesia. Dengan kata-kata Indonesia akan pergi ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang. Padahal faktanya yang bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 bukanlah kata-kata dari pelatih Jepang, melainkan timnas Indonesia sendiri. Inilah cara yang seperti ini, makanya masyarakat membencinya. Dia menyeret tim nasional keluar lapangan. Toh satu-satunya negara yang bisa jadi rival ASEAN hanyalah Thailand. Yang pasti bukan Indonesia yang instan. Indonesia harus menyiapkan landasannya. Ini nih, kita dianggap belum mampu untuk ibu viral itu, atlet-atlet yang anggota luar biasa. DPRD yang viral. Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar, ternyata tidak berhasil juga. Tapi tidak apa-apalah, karena ada pro dan kontra. Mau sampai kapan? Dimanapun Kita ada terus pro dan mengambil kontra, atlet dari luar. kita harus terima. Dan kita harus tunjukkan bahwasanya timnas Indonesia butuh pemain-pemain top Liga Eropa yang bisa menaikkan derajat sepak bola timnas Indonesia di dunia. Tidak apa-apa, terlihat juga berkibarnya bendera merah putih di setiap pertandingan pemain timnas naturalisasi, timnas Indonesia yang bermain di Liga Eropa. Itu sih kemenangan kita. Jadi tim Indonesia dikenal. Kemarin kita ambil atlet
dari tidak luar apa-apa. ternyata tidak Itu pro dan kontra. berhasil juga. Di mana-mana pun pasti ada pro dan kontra. Tapi kita penggemar sepak bola harus Mau bisa sampai kapan menunjukkan. terus mengambil atlet dari luar? Dan di satu sisi juga adik-adik penggemar sepak bola silakan berlatih yang keras, usaha tidak mau menyalahin hasil, tetap semangat. Gimana tuh pemain bola nggak nangis? Masuklah dia ke rumah sakit. Mulai hujan, mulai ada salju. Saya belum kenal ini, Dia lama ini. 2 minggu kali di rumah sakit. Rumah sakit salju turun, hujan turun, keluarlah air mata dia. I wish I was home. Dia bikin lagu Tanah Air. Makanya semua orang nangis denger itu. Karena itu dari sanubari dia yang pun dikata orang non indah negeri sebelah.